saudara-saudara kalian. Wala tadharu, dan jangan kalian meninggalkan purujati syaitan, kerenggangan setan. Waman wasala wasalahullah, waman wasala soppan wasalahullah. Barang siapa yang menyambungkan sopan barisan salat, wasala, maka bakal menyambungkan pada orang ini Allahu Allah. Waman, dan barang siapa koto'a, yang memutuskan sopan terhadap barisan salat, koto'ahu, maka bakal memutuskan Allah kepada orang ini. Satu lagi, An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, bersolawat semua, ala mayaminis sukub, terhadap barisan-barisan terkanan atau barisan-barisan paling kanan. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran ada yang disebut ada us-sholat, iqamatus sholat, dawamus sholat, hibjus sholat. Yang sangat dianjurkan oleh agama adalah iqamatus sholat. Selalu akimis sholat, akimis sholat. Apa yang disebut ada sholat? Melaksanakan sholat, mau berjamaah, mau tidak, mau rapih, mau tidak, mau sempurna, mau tidak, yang jelas saya sholat. Nah, sholat yang semacam ini tidak akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada lagi iqamatus sholat, memelihara sholat, mendirikan sholat. Sehingga sholat ini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, didirikan dari sejak wudu. Sudah wudu, pakaiannya, sudah pakaiannya, hadirin sekalian, tempat yang dipakai sholat. Kemudian kalau sholat wajib di masjid, musola, atau tempat umum berjamaah. Dan dalam berjamaah pun ada aturan. Di antaranya hadis ini. Apa itu aturannya? Yaitu harus rapi di dalam barisan sholat. Ka'annahum bunyanum marsus, bagaikan tembok rapat. Itu aturannya, Pak. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita rapi dalam sholat kecuali pasti ada dampak positifnya. Nah, sampai mengatakan saking Rasul ingin menjadi suri tauladan dan tanggung jawab, itu kalau salat, kalau kebetulan dia sedang sholat, kebetulan jamaahnya agak sedikit, dia sampai ke ujung jalan. Bener. Tuh dadanya tuh. Tuh apa pundaknya geser. Beliau tanggung jawab nih. Seorang pimpinan begitu harus turun ke bawah. Turun ke bawahnya bukan pencitraan, Pak. Bukan. Ngerapihin umat. Ngerapihin masyarakat, bukan bagi-bagi sembako. Yang begitu dibagi, alhamdulillah, hari kemudian habis. Begitu Rasul itu. Kalau beliau tidak sempat, nyuruh Sayyidina Ali, nyuruh Umar, nyuruh yang lain. Ali, ayo cepat bereskan.
Sampai Sayyidina Ali sholat paling belakang. Kenapa kata Rasul? Derajatmu sama dengan sholat paling terdepan, karena kau petugas aku, petugas Allah. Maka imam tidak boleh takbiratul ihram dulu sebelum jamaah rapi. Tetapi makmum atau jamaah paham, tidak usah disuruh sama imam, sudah paham duluan. Lihat ke kiri saya, oh belum rapat, geser. Sampai begitu. Kata Rasul, palatah tadi paus, jangan bengkok, jangan bengkok, jangan renggang, jangan renggang. Kenapa? Kalau kau bengkok jajalan sholatnya, kalau kau serong jajalan sholatnya, patah talipah kulubukum, maka hatimu tidak akan pernah lurus. Oh, jadi sholat itu jadi tolok ukur, Pak. Begitu lurus sholatnya, rapi sholatnya, beres di masyarakatnya. Makanya boleh jadi hadirin, kalau kita lihat ke masjid, lihat ke musola, ya, kemudian kita lihat jajarnya sholat rapi, bagus, pasti ini orang rapi masyarakat. Tapi kalau acak-acakan, kadang-kadang di sini anak kecil, kadang-kadang di sini orang tua, kadang-kadang suruh renggang segala macam, ingat itu saudara, masyarakatnya tidak akan rapi. Makanya jelas hadirin, sebelum kita qomat, sebelum muadzin qomat, berdiri dulu. Jangan sampai sudah imam siap baru kita pada berdiri. Tolong ukur ini, maaf Pak. Tolong ukur sholat, tolong ukur masyarakat. Acak-acakan. Makanya mau pejabat, mau petani, mau pedagang, mau ahli politik dan segala macam, rapih dalam segala kegiatannya, pasti dia rapih dalam sholat. Acak-acakan pula sholatnya. Ini bukan kata saya, Rasul berkata, Rasul bersabda, palatah talipu kulubuk. Bahkan kalau bisa rebut sop atau jajaran pertama, kalau masih mungkin. Kecuali sudah tidak mungkin karena jamaah masih sudah membeludak. Kenapa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada jajaran pertama. Hadis yang lain, Allah dan Rasul bersolawat kepada jajaran pertama, barisan pertama dengan 3 kali. Ada orang yang bingung, jajaran ataupun barisan pertama kosong, diserahin sama orang. Enggak Kang, enggak sih. Saya mah di belakang aja, boloon eta. Dolar kok ngambil rupiah, itu dolar belum, itu emas inten mutiara. Karena yang sholat ini pakai apa? Ya kiai apa-apa, masa bodoh mau kiai mau apa? Kenapa? Karena saya tertarik karena kalau sudah sholat tidak ada sosial, tidak ada. Siapa yang dulu ke masjid itu yang berhak untuk paling depan. Ada itu saudara-saudara. Masya Allah, tabarakallah. Bawa Quran enggak? Siap. Innallaha malaikatahu, coba terjemahannya. Surat Al-Ahzab 9 ya. Apa itu sholawat? Innallaha malaikatahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima. Jadi ada solawat dari Allah. Awas, beda nih. Ada solawat dari Allah, ada solawat dari malaikat, ada solawat dari orang-orang mukmin. Bahasanya sama, tapi artinya berbeda. Kalau solawat dari Allah artinya memberi rahmat, kasih dan sayang. Kalau solawat dari malaikat apa? Memohonkan ampun. Sebab salah satu tugas malaikat itu yaitu memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Kalau solawat dari kita kepada para nabi, kepada nabi kita, kepada kaum muslimin, itu namanya doa. Jadi ada solawat bermana rahmat, kasih dan sayang. Ada solawat bermana istighfar, memohon ampun. Ada solawat bermana doa. Seperti kita mendoakan kepada Nabi. Makanya orang-orang katakan, loh, Nabi kamu mah miskin, Nabi kamu mah hina. Kenapa? Kok Allah nganjurin supaya apa? Supaya bersolawat. Sedangkan solawat katanya doa. Nabi kita kok Nabi tapi masih butuh doa? Jawabannya ada hadis, man shalla alayya marratan shallaitu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kayak melempar apa? Bola ke tembok, tetap kembali pada kita. Ataupun nyenter baterai kemana? Ke kaca, tetap kembali pada kita. Dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak ada manusia yang tidak butuh doa. Betul? Semua juga butuh doa. Mana hadisnya? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan melaksanakan umroh dari Madinah pergi ke Mekah, beliau pamit, minta izin, minta doa kepada Rasul. Rasul balik berkata, ya ukhayya la tansanini minad du'a fi maqamil ijabah. Wahai saudaraku, jangan kau lupa doakan aku di tempat-tempat ijabah. Rasul masih butuh doa, lagi kita. Karena kita wajib berdoa dan minta doa. Bedanya berdoa, mendoakan dan minta doa. Bahkan doa yang terbaik diantaranya adalah doa urrojuli ala akhihi bijahril ghaib wa huwa la ya'lamu. Seseorang mendoakan kepada saudaranya di tempat jauh, dan yang didoakan itu tidak tahu bahwa aku mendoakan. Bahkan diborong al ahyai minhum wal nugus hirup paeh bawa kopi. Yang masih hidup dan sudah meninggal. Kan ini menjawab bahwa katanya doa yang hidup tidak akan sampai kepada yang meninggal. Ini ada jawabannya.
Ngapain Rasul ngajarin kita ngedoain al-ahya'i minhum wal amwat yang masih hidup juga yang sudah? Kalau memang tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Belum lagi kalau kita ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, kan? Betul kan? Assalamualaikum wahai ahli kubur. Ngapain mesti assalamualaikum kalau memang tidak ada? Kalau itu ahli kubur tidak mendengar, pasti dengar, Pak. Jangan-jangan assalamualaikum, getrukan sendal kita itu pasti ahli kubur dengar. Masya Allah, dahsyat. Islam itu jangan-jangan masih hidup ya, sudah mati juga tetap harus saling doa mendoakan ya. Hadis yang nomor kedua, kata Rasul, aqimus sufuf, coba luruskan jadah, luruskan barisan solatmu, akurkan antara pundak dengan pundak. Lihat tuh, akurkan antara pundak dengan pundak. Wasudul khalal, kalau ada celah renggang-renggang cepat go geser. Dan kalau itu kasih kesempatan kepada saudaramu yang itu. Jangan kau tinggalkan solatmu bolong, jajaran solatmu bolong. Kata Rasul, aku lihat. Kalian tidak lihat enggak? Aku lihat kalau antara barisan satu dengan barisan yang lain ada renggang, itu pasti ada setan ada setan di mananya? Di tengahnya. Bahkan Rasul mengatakan sebesar anak kambing setan hitam. Karena bagi kita setan goib, bagi Rasul mah tidak goib, Pak. Coba lihat surat Jin ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang artinya wallahu a'lamu bi muradih. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Tuh. Jadi orang-orang ngomong, itu maaf ya, itu si Muhammad kok ngomong sendirian. Semangat Rasulullah. Ternyata beliau sedang ngajarin jin. Di mana itu? Di pasar Ukad dulu. Namanya di pasar Ukad. Pada saat itu Rasul sedang sholat subuh, membaca surat Ar-Rahman. Ternyata Raja Jin yang 9 nih, Raja Jin yang 9 hadir. Pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Itu Raja Jin yang 9 kebetulan orang Arab jinnya. Jadi ngerti. Bukan orang Sunda, bukan. Bukan jin bodoh lagi. Bukan jin bohong lagi. Ya, hadis sekalian. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Ini kata-kata yang indah sekali. Ini kata-kata yang hebat sekali. Rasul sedang jadi imam. Rasul walaupun di belakang lihat itu Raja Jin.
maka dia beriman kepada Nabi, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan Rasul merasa orang itu selamat. Kata Rasul, coba minggir, saudaramu ada yang mau datang. Orang pada mana itu? Enggak lihat kamu mah. Ternyata Raja Jin yang 9 masuk Islam. Bagi Rasul tidak ada yang goib. Bisa lihat setan, bisa lihat jin. Ketika sholat kita renggang, apa yang tadi hadirin sekalian yang saya hormati, maka masuk setan. Itu adalah merupakan gambaran kehidupan. Di mana-mana kita kan tadi Ustaz Asep ngomong, wa alif baina qulubina wa qulubihim. Ya Allah, rapatkan, cintakan, serasikan antara hati kami dan hati mereka. Begitu kita renggang, begitu kita jauh, pasti setan masuk. Artinya saudara-saudara sekalian, begitu umat Islam sudah antara Islam ada kebencian, ada kedendaman, ada hasud, ada iri, ada dengki, maka setan masuk. Makanya pantas ke Rasul, andai kata kau sedang marah, maka ucapkan a'udzubillahi minasy, sebab tidak ada marah kecuali datang dari setan. Ya. Andai kata kau sedang marah, kau sedang berdiri, maka duduk. Kalau sedang duduk, maka tidur. Belum juga sembuh, cepat wudu, istighfar. Belum juga sembuh, lari. Jauhkan dengan orang yang memarahimu atau yang marah padamu. Kenapa? Karena setiap manusia pasti akan digoda sampai dikejar-kejar oleh setan. Bagaimana kata setan? Satu tujuanku, agar umat Islam, agar orang yang beriman begitu meninggal dunia terlepas iman. Baca surat Al-Hashr, kamasali syaitani idh qala lil insani kfur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء إني أخاف الله رب العالمين. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Itu kerjaan setan, Pak. Biar masjid biar ada, pesantren biar ada, kiai-kiai biar terus ngomong, tapi satu, ketika detik-detik kewafatan aku pasti datang kepada anak Adam. Sudah digarap dari sekarang. Apa? Supaya anak Adam begitu lepas nyawa, lepas iman. Kalau begitu anak Adam lepas nyawa, lepas iman, kata setan, inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Aku bebas, aku senang, dan aku juga sudah melakukan kewajiban. Kita sama-sama nanti ketemu di neraka. Awalnya dari sholat, Pak. Kenapa Abi bilang begitu? Jawabannya, kita
Kita ini kelihatan setan, tapi kita tidak melihat setan. Ketika marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Ketika dendam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Takut nasib seperti Bal'am bin Ba'uro. Takut nasib seperti Kibar. Habis cerita sedikit. Kibar Siso itu santrinya ada 4.000. Zaman dulu. 4.000 zaman dulu, Allahu Akbar. Dia punya umur 250 tahun. Ibadahnya hadirin, kalau sudah wirid itu kadang-kadang apa ini? Karpet yang dia pakai bisa terbang sendiri. Akhirnya yang jadi panas setan. Iblis panas ini. Asal si Barsiso wirid, si Barsiso zikir, langit menjadi penuh dengan api, nyamberin setan. Maka iblis mengsiasati. Jadilah itu iblis menyerupai santri. Makanya sekarang banyak setan-setan yang seperti manusia, atau manusia yang berakhlak setan. Dulu ada banyak, apalagi sekarang. Datang tuh, Assalamualaikum, waalaikumsalam Buya. Saya pesantren, saya orang bodoh dari kampung, tapi saya tidak punya apa-apa. Enggak apa-apa, silakan aja. Ini nih, iblis begitu Pak. Kalau bisa iblis itu pakai koko dulu, pakai peci dulu, masuk ke masjid. Padahal iblis itu. Makanya sekarang banyak iblis-iblis yang masuk masjid. Apa Pak Bang Peri? Ini mah iblis dulu, bukan sekarang. Pakai peci, pakai anu, hadirin sekali, datang-datang kiai, nanti iblis pasang gambar. Insya Allah kalau saya terpilih menjadi anu, insya Allah bakal begini-begini. Padahal partai dedemit. Datang tuh Bang. Itu si iblis dasar mau nipu, mau apa? Mau jerumus. Ibadah Kibar Siso kalah. Cerdas, iblis namanya juga. Adam juga kegoda lah pagi kita. Wiridan. Nggak pernah tidur, memang setan. Dipanggil pada satu saat. Kata, Uci, kamu kok beda? Pesantren baru 2 tahun atau baru sekian hari kamu sudah beda ini wirid. Dari mana kamu? Ya dari Abah kan. Abah pernah ngasih ini saya. Maka saya wirid kan. Kata Abah harus bayar 70.000 saya baca. Harus bayar baca saya ngaji. Panggil lagi. Coba ada enggak rahasia di balik itu? Enggak ada. Oh, cekcok. Akhirnya panggilan ke-7 buka juga. Saya bisa khusyuk ibadah, saya bisa getol ibadah, saya bisa konsen ibadah karena dulu bekas bajingan, bekas pezina, bekas pemabok, bekas pejudi, bekas pembunuh, pokoknya mah mantan preman. Kalau bajing kan cuma makan kelapa, bajingan aspal dimakan Pak. Uang haji juga digaras oleh bajingan. Beres, tak lama kelamaan. Panggil lagi. Coba maksiat apa yang pernah kau lakukan? Aduh Kiai, Abuya, nggak sanggup saya, nggak sanggup. Dipaksa lagi. Akhirnya dia buka. Saya pernah membunuh orang. Jadi kalau kiai sekarang mau bunuh, mau apa? Mau khusyuk ibadah, bunuhlah santrimu. Mau 1, mau 2 silakan. Baru tobat. Di sana ada timbul khusyuk.
Waduh, nggak sanggup kalau harus bunuh. Kalau nggak sanggup bunuh, susah. Dua atau pilihannya apa? Ada santri cakep cantik, jinahin sama kiai. Jangan dikawin. Kalau kawin nggak enak, mending jinahin. Kan banyak tuh cantik-cantik tuh 10 orang. Nurut terus. Namanya ajengan. Kalau nggak nurut, pas tuh nggak berkah. Bisa aja bilang. Nah itu setan mulai mikir. Aduh, nanti orang tuanya marah. Kata setan, susah kalau begitu. Akhirnya terakhir, sudahlah walaupun satu loki, Pak Yai minum minuman keras. Tuh langganan saya ada tuh, warung Bisumi. Ya contoh ini bang, ya mah contoh. Warung Bisumi, janda jahe, janda herang, bukan jampe, janda pewot, bukan. Nafsu amat ini, masya Allah. Subhan, bener pak. Nah kalau ini agak entengan, kita bisa ngumpet-ngumpet. Bener, minum cetak. Malum kiai baru kenal dengan satu loki juga langsung beler. Lah orang okem satu botol kagak beler, ini mah satu langsung. Lihat perempuan ininya nongol langsung diperkosa. Kata setan dua tuh. Takut ketahuan langsung dicekek mati. Berarti 3 dosa oleh dia dilakukan: membunuh, memperkosa, minuman keras. Tapi gara-garanya apa? Minuman keras. Ketahuan sama pemerintahan, begitu dihukum saudara, hukuman yang dilakukan pada negeri itu adalah tidak dibunuh tapi dipanjer, dipentang pakai bambu, pakai kayu, badannya dijepit sampai mati di tengah lapangan. Santri bubar, istrinya kabur, pesantren dibakar karena kiai yang kami dambakan seperti itu. Beres 2 hari makin lemas, 3 hari makin lemas, 4 hari makin lemas. Begitu detik-detik kematian, si iblis yang tadi jadi santri nampak dengan apa? Dengan rupa yang asli. Yai, sekian tahun saya tersiksa dengan wirid dan zikirmu. Anak buah kami banyak yang terbakar panas oleh zikir dan sekarang kiai nasibnya seperti ini. Hanya satu pertanyaan, ingin kiai selamat? Ingin Abuya selamat? Kamu siapa? Saya santri yang menyerupai, saya iblis yang menyerupai santri yang kemarin. Goblok kamu, jangan bilang goblok. Saya bisa nyelamatin Anda tanpa harus ini, dan kau bisa kabur kemana-mana, dan saya akan terbang kalian. Silakan. Tapi bagaimana caranya? Cuma satu, sujud kepada aku. Hebat nggak? Ini dengan realisasi Al-Quran yang tadi Ustadz Asep baca. Sujud kepadaku. Ya bagaimana saya bisa sujud sedangkan kami di tempat yang begini? Cukup kau tundukkan kepala menghadap aku. Pasti aku akan buka ini semua, dan kamu tidak akan lagi tinggal di sini. Nurut itu kiai karena sakit. Tak. Begitu tunduk, begitu dia nunduk, langsung Allah cabut. Imannya terlepas, dia jadi teman iblis di neraka. Nanti kita buktikan, ada pasti. Makanya hati-hati dengan godaan setan, ya. Jangan sampai hadir, jangan sampai kita. Coba Asep baca surat Al-Minun ayat 98-99.
A'udzu 97 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Itu Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika Rabbi, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari godaan, dari terpeleset setan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai setan hadir dalam kehidupanku. Takut seperti Basiso, dirapatkan jajarannya, tidak akan hadir. Maka dalam hadis lain ada orang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilunil jannata, tunjukkan kepadaku sebuah amal yang kalau ku amalkan pasti aku masuk surga. Kata Rasul, kul muadzinan, jadilah kau tukang adzan. Wah, suara saya keremek, kagak bisa, bukan kayak Ustaz Diki, suara saya jelek. Wa kun imaman, kalau begitu jadilah kau imam. Apalagi jadi imam, Masya Allah. Jadi tukang adzan tak bisa, jadi tukang iman gimana tuh? Wa kun khalfal imam, salatlah kau di belakang imam. Dan kalau diusaha di pas pantat imam, kalau tidak paling sebelah kanan. Sebab Rasul mengatakan Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada jajaran-jajaran solat yang ada di sebelah kanan. Jadi serba kanan. Rasul SAW dan Allah Ta'ala menyenangi perkananan. Makan pakai tangan kanan, pakai sendal dulu pakai tangan kanan. Berhenti memang berat hadirin sekalian, tapi sekarang alhamdulillah jadi enteng lagi. Sudah 16 tahun berhenti merokok, alhamdulillah. Dulu kalau di kamar saya Pak, Samsu, Surya, bener rokok Jarum Super. Dikenal orang saya sering ceramah, dipancing Pak, dipancing tuh rokok Samsu 2 di depan saya. Nanti orang-orang Assalamualaikum, sampai dapat 1 bos kalau saya ceramah. Nggak kerokok, dijual. Dijual ke warung, kan murah, namanya juga dapat ngasih. Lumayan pakai beli oli mobil, pakai beli oli motor. Sekarang begitu berhenti merokok nggak ada yang ngasih. Demikian saudara-saudara sekalian yang saya hormati tentang hebatnya barisan sholat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sedikit demi sedikit. Kita bisa mendakwahkan tentang pentingnya rapih dalam sholat. Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paling akhir
terakhir sekali kita tidak lupa mendoakan beliau yang sedang di Penang. Semoga Allah ganti penyakitnya dengan kesehatan. Dan mudah-mudahan beliau cepat kembali ke kuat al-iqra, bisa beraktivitas dan juga bisa melayani kita, dan kita bisa melihat beliau. Mudah-mudahan Ustadz Muhammad Arifin Ilham yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit, kita doakan semoga sehat, khusus buat beliau, umumnya buat para kiai, para ajinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.